Oke, gas Jo. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Informasi Parkir. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sebagai moderator dan ada saudara Adsan, Irmayanti, Nurbia, dan Sulfiana. Nah, baik langsung saja untuk mempersingkat kegiatan pada malam hari ini. Saya serahkan kepada pemateri pertama yaitu saudari Irmayanti untuk mempresentasikan materinya. Kepada Irmayanti saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Hermayanti, NIM D022018. Langsung saja saya akan membacakan materi saya yaitu A. Data Requirement. Data untuk proyek ini dapat diperoleh berbagai sumber termasuk A. Basis data pelanggan, sensor parkir, sistem pembayaran. Basis data pelanggan informasi berguna yang telah terdaftar termasuk atau identitas dan riwayat parkir. Sensor parkir, data tentang status slot parkir kosong atau terisi yang telah diperoleh dari sensor yang dipasang di tempat parkir. Sistem pembayaran, dapat transaksi pembayaran parkir dapat diambil dari sistem pembayaran yang terintegrasi. 1. Data pengguna, kita menggunakan nama, nomor identitas, nomor plat kendaraan, informasi kontak, preferensi pembayaran, dan riwayat parkir. 2. Jenis data parkir. Lokasi, kita membutuhkan lokasi parkir, waktu masuk, waktu keluar, tarif parkir, status parkir, informasi slot parkir. Adapun fungsi fungsional requirement. 1. Registrasi pengguna memungkinkan pengguna untuk membuat akun dan menyimpan informasi pribadi serta referensi mereka. 2. Pencarian tempat parkir menyediakan fitur pencarian yang memungkinkan pengguna untuk menemukan tempat parkir yang tersedia berdasarkan lokasi, harga, dan kriteria lainnya. 3. Referensi parkir memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi tempat parkir secara online atau memastikan ketersediaan saat mereka tiba. 4. Pembayaran integrasi dengan pembayaran online untuk memungkinkan pengguna membayar parkir secara mudah dan aman. 5. Laporan dan analisis menyediakan laporan yang detail tentang pengguna parkir dan analisis pola parkir dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Adapun non-fungsional requirement. 1. Kinerja. Sistem harus responsif dan mampu menangani beban pengguna yang tinggi tanpa menurunkan kinerja. 2. Keamanan, melindungi data pribadi pengguna dengan ekskripsi yang kuat dan mengimplementasikan kontrol akses yang tepat. 2. Skabilitas, sistem harus dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan. 4. Ketersediaan, memastikan ketersediaan sistem yang tinggi minimal downtime. 5. Kepatuhan, mematuhi regulasi dan standar keamanan data yang berlaku. Adapun sistem kapabilitas. Sistem kapabilitas adalah sebuah konsep dalam ilmu komputer dan keamanan informasi yang menunjukkan pada metode untuk mengontrol hak akses terhadap sumber daya dalam sebuah sistem. Sistem ini memberikan capability atau kemampuan kepada subjek seperti pengguna atau proses yang berfungsi sebagai bukti atau izin untuk mengakses objek tertentu, memori, atau perangkat keras. Capability biasanya disajikan dalam bentuk token atau referensi yang berisi hak akses yang diberikan yang kemudian dapat disertifikasi oleh sistem untuk memastikan banyak subjek memiliki izin yang dapat sebelum melakukan operasi tertentu. Dengan menggunakan sistem capability, manajemen hak akses dapat menjadi lebih terperinci dan fleksibel karena izin dapat diberikan secara spesifik dan
tervisualisasi untuk setiap subjek dan objek, serta dapat dengan mudah dicabut atau diubah sesuai kebutuhan. Sistem ini juga meningkatkan keamanan karena mengurangi risiko eskalasi hak istimewa dan membatasi dampak potensial dan melakukan perilaku berbahaya atau kesalahan manusia. Ada satu, registrasi pengguna. Ada validasi, memastikan bahwa data yang dimasukkan pengguna valid dan lengkap. Otentikasi, menggunakan mekanisme otentikasi yang aman. Klasifikasi identitas pengguna. Mengelola profil, menggunakan pengguna untuk mengelola profil dan informasi kendaraan mereka. 2. Booking parkir, mencari slot, menyediakan fungsi pencarian slot parkir berdasarkan lokasi, waktu, dan referensi lainnya. Konfirmasi reservasi, melakukan konfirmasi langsung setelah reservasi slot parkir berhasil dilakukan. 3. Manajemen parkir, monitoring real time. Pengolahan dapat melihat status parkir secara real time dan mengelola slot. Pengaturan tarif, memungkinkan pengelola untuk mengatur tarif parkir berdasarkan waktu dan jenis kendaraan. 4. Pembayaran. Metode pembayaran fleksibel, mendukung berbagai metode pembayaran termasuk kartu kredit, transfer ban, dan dompet digital. Dan adapun konfirmasi pembayaran, memberikan konfirmasi pembayaran kepada pengguna setelah transaksi berhasil. Baik, itulah tadi materi dari saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada pemateri pertama telah mempresentasikan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case itu sendiri. Saya juga selaku moderator sekaligus pemateri. Langsung saja. Si pengguna ini mendaftar, kemudian melakukan registrasi, kemudian melakukan login ke aplikasi. Si pengguna ini melakukan login ke aplikasi. Nah, setelah login ke aplikasi, si pengguna ini mengecek tempat parkir. Nah, di dalam parkir itu, reservasi tempat parkir, tersedia reservasi tempat parkir. Nah, kemudian si pengguna ini setelah melakukan proses parkir, tahap akhir yang dilakukan itu adalah transaksi tempat parkir, melakukan pembayaran. Seperti yang dijelaskan pemateri tadi, proses pembayarannya ini fleksibel saja, bisa manual menggunakan dompet digital, Dana, QRIS, segala macam. Kemudian penjelasan tentang ERD dan DFD level 0 itu sendiri, saya juga menjelaskan sedikit. Di sini saya memberikan 3 entitas. Entitasnya itu adalah pengguna, kendaraan, kemudian transaksi. Nah, atribut yang dimiliki oleh pengguna itu seperti nama, ID, alamat, dan nomor HP. Kemudian si pengguna melakukan proses parkir kendaraan, dan di entitas kendaraan itu ada yang namanya atribut plat nomor, ID, dan tipe. Nah, kemudian setelah melakukan proses parkir kendaraan, si pengguna ini melakukan transaksi, dan di mana transaksi itu ada memiliki atribut seperti tanggal, ID parkir, waktu, dan ID kendaraan. Adapun inilah secara sederhana user ke listing itu satu pengguna dapat melihat tempat parkir yang tersedia, kemudian listing ke offer, satu tempat parkir dapat dimungkinkan dipilih banyak pengguna, kemudian user ke offer, satu pengguna dapat memilih tempat parkir yang ditawarkan, kemudian kategori ke listing, satu lokasi tempat parkir menyediakan banyak tempat parkir. Kemudian untuk DFD level 0, level 2 dan level 1 dan level 2 akan saya serahkan kepada saudara saya itu Ahmad Hasan Febrian Muharram. Kepada saudara Hasan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 0, level 1 dengan level yang kedua. Pada level 0 ini ada 3 hal atau 3 komponen yang ada di sini, yaitu pengguna, sistem informasi parkir, dengan adminnya. Pada hal ini,
pengguna login pada aplikasi yang dimasukkan ke dalam sistem informasi parkir. Yang kedua yaitu input biodata pengguna. Yang ketiga itu input data kendaraan ke sistem informasi parkir. Adapun data-data yang diinputkan itu akan diambil oleh admin di sistem informasi parkir itu sendiri, yaitu mengambil data pengguna, mengambil data kendaraan, lalu admin memberikan informasi tempat parkir dan biaya tempat parkir yang dimasukkan ke dalam sistem informasi parkir. Oke, lanjut ke level 1. Moderator. Oke, langsung saya lanjut ke level 1. Oke, baik. Di sini pada level saya meminta maaf atas gangguan suara kendaraan. Pada level 1 ini di level 1 ada beberapa komponen yang ada di sini. Kenapa saya menambahkan database yang itu database pengguna, database kendaraan dan database transaksi? Karena saya ingin menghubungkan antara ERD dan EDFD yang kami buat. Oke. Pada tahap-tahapnya hampir sama pada level 0, yaitu level paling pertama tadi, yaitu ada login, input biodata pengguna, input data kendaraan. Lalu admin mengambil data pengguna dan data kendaraan pada sistem informasi parkir. Lalu admin mengirim data transaksi ke database transaksi, admin mengirimkan data kendaraan ke database kendaraan, admin mengirimkan data pengguna ke database pengguna, lalu mengirimkan laporan setiap hal yang digunakan atau setiap segala aktivitas aplikasi ke manajemen. Lalu admin pun juga mengirim informasi tempat parkir dan biaya tempat parkir ke sistem informasi parkir agar bisa dilihat oleh pengguna, sehingga pengguna dapat mengambil info tempat parkir dan biaya tempat parkir yang digunakan. Oke, lanjut ke level 2. Oke. DFD yang pada level ini yaitu level 2 cukup sederhana karena pada level 1 sudah dijabarkan sebagaimana mestinya. Yang kedua ini hanya ada 4 komponen, yaitu pengguna, admin, manajemen, sistem informasi parkir. Di sini lebih disederhanakan, yaitu pengguna melihat informasi parkir dan biayanya di sistem informasi parkir. Lalu sistem informasi parkir itu mengfeedback atau memberikan kembali informasi kepada pengguna, yaitu informasi tempat parkir dan biayanya. Lalu admin mengambil informasi transaksi dari sistem informasi parkir. Lalu admin pun juga memberikan kembali ke sistem informasi parkir, yaitu informasi tempat parkir dan transaksi supaya dapat dilihat juga oleh pengguna. Lantas oleh admin akan memberikan lagi laporan segala aktivitas aplikasi ke manajemen. Oke, baik lanjut. Nah, gesernya sedikit. Oke, baik. Ini adalah activity diagramnya. Di sini activity diagram yang digunakan cukup sederhana, yaitu paling awal itu adalah prosesnya ini. Mohon maaf, saya tidak kurang jelas di sini melihat gambarnya. Masuk parkiran. Yang kedua itu mengecek tempat parkir. Yang ketiga parkir kendaraan. Lalu di sini ada pengkondisian, yaitu pengkondisiannya di sini apakah ingin meninggalkan parkiran atau tidak. Kalau semisal pelanggan atau pengguna itu akan meninggalkan parkiran, di situ ada kondisinya ya dan tidak, yaitu bayar parkir. Kalau dia telah meninggalkan parkiran lantas sudah membayar parkirnya, keluar dari parkiran. Kalau tidak, maka akan dikembalikan kembali ke dalam kondisional paling pertama, yaitu apakah ingin meninggalkan parkir atau tidak. Selama kondisinya bersifat tidak, maka kondisinya akan tetap dikembalikan kepada apakah ingin meninggalkan parkir atau tidak. Oke, baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Ahmad Hasan Febrian Muharram. Karena di sini materi yang diberikan dengan anggota kelompok tidak seimbang, maka di sini kami menampilkan UI UX, yaitu desain daripada tampilan
aplikasi informasi parkir kami. Ini ada beberapa tampilan. Ini semua tampilan sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Kemudian untuk kesimpulannya saya serahkan kepada saudari Sulfiana. Apakah saudari Sulfiana bersedia untuk menyimpulkan? Atau saudari Nurbiah? Bagaimana saudari Nurbiah? Bagaimana Sulfiana, bersedia? Atau Nurbiah? Oke, baik. Langsung saja. Saya sendiri akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan daripada proyek kami ini adalah, atau aplikasi ini adalah, proyek sistem informasi parkir ini bertujuan untuk menghadirkan solusi yang inovatif dan efisien untuk mengatasi masalah parkir di kota-kota metropolitan dengan memanfaatkan data pelanggan dan sistem yang canggih. Proyek ini akan memberikan pengalaman parkir yang lebih baik bagi pengguna serta membantu mengelola parkir untuk mengelola sumber daya mereka dengan lebih efisien dengan menyediakan informasi yang akurat dan layanan yang mudah digunakan. Nah, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas perkotaan dan mengurangi frustrasi yang terkait dengan mencari tempat parkir dan menyebabkan kemacetan di mana-mana. Contohnya itu di ibu kota kita sendiri, yaitu Jakarta. Tingkat kemacetan di sana sangat luar biasa dikarenakan oleh banyaknya kendaraan. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Tentunya masih jauh daripada kata sempurna. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.